Tabe ando keton samandiai pahara-pahari palang inkuehwe berarti ita basundau tinai to mau mang menuntong bab epat dua rumawi di bohak bara alam. Nah, jadi sumber dari alam. Nah, ati ujuk tuh, ati ujuk materi itu. Ije bara anom, bara air, dua bara lakau, hutan, telu bara luai, serangga, epat bara petak tanah, lima bara metu binatang, lima binatang jahawen bara parapah, ujuk bara tibengan lingkungan. Nah teh ya teh buhen buhak atau bara alam. Nah bara alam awi are kutak cukukuan dayak ngaju into rayo jehelu. Nah jatuh nati teh awi teh khas injapa. Nah awi teh lah kamambatangan cukukuan Indonesia teh ando paruping kalau teh untuk pendampingnya. Nah begitu. Nah anom, nah tuh ije anom. Inhuang kutak dayak ngaju. Nah cukukuan cairan teh jatun ati sewut hindai ati. Nah cairan jebaya ati teh danum. Nah danum itu kan air. Nah teh siwah itu tuh. Nah jadi aku tuh nah ini dirubah. Nah dirubah inhuang kutak dayak ngaju teh sepuna kinjap inyewot hujan papak panggar. Nah hujan itu kan suku kata bahasa Indonesia, bukan asli bahasa suku kata bahasa dayak ngaju, tidak asli bahasa Indonesia itu. Nah jitu tuh teh papak itu sama dengan hujan. Nah hujan itu bahasa Indonesia. Nah salimbah teh anum itu air. Nah coba kita menyewot misalnya danum kimia, air kimia kan rancu teh. Nah kilo teh danum dawat itu tidak rancu, cairan dawat yang betul. Nah begitu teh itu uang danum anom teh. Selembah teh buhak majapa tuh induan bara lakau. Induan bara lakau, hutan dari hutan. Nah itu metuh tuh itu tuang pulau Borneo tuh, pulau Kalimantan tuh ati ije tuh ati telewalas tuh rana lakau tuh. Lakau baha hutan belukar di daratan. Dua lakau bahu intayap hutan belukar di rawa-rawa. Telu lakau hawuk hutan kering mudah terbakar. Epat lakau himbara hutan belantara. 5 lakau humbang hutan bambu. 6 lakau ilung hutan enceng gondok. Tumbuhan apung di atas air, apakah itu di danau, apakah di rawa atau di sungai. 7 lakau imbulan hutan tanaman. Nah hanya lakau industri, hutan industri. Lakau parak-parak
hutan tumbuhan menjalar. 10. Lakau kumpai, hutan kumpai, rumput apung di atas air. Nah, 11. Lakau ruwut, hutan tumbuhan liar. Nah, 12. Lakau uwei, hutan rotan. 13. Lakau upun-upunan, hutan pohon buah-buahan. Nah, dari situ sumbernya juga diambil. Dia terasa jadi 5 menit. Aku are tinai menyebut narima asi ando keton sama dia, jadi sudah menonton, sudah mengomentari, sudah menyimak. Nah, sudah memberikan subscribe, sudah memberikan komentar, menenyek suka atau tidak suka. Terima kasih. Dan saya minta kembali itu. Nah, kita lanjutkan. Telu, luwai, serangga. Nah, serangga. Di dalam inhuang cukukuan kutak Dayak Ngaju rayo jehelo, cukukuan sembah itu tidak ada. Sembah itu kan suku kata bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Dayak Ngaju sembah itu tidak ada. Nah, saya harus mencipta itu. Dari mana saya mendapatnya itu? Dari serangga. Ada seekor belalang, yang namanya sangkalap gimai. Itu banyak dipelihara, kadang-kadang ada dipelihara orang di rumah. Nah, dari kata gimai itu sama dengan sembah. Itulah munculnya di pola yang baru itu. Sembah. Kemudian petak. Kenapa petak? Nah, petak ini kan macam-macam jenisnya. Ada yang petak subur, petak geleget katanya itu. Nah, petak tanah liat. Nah, ini semua memberikan aspirasi. Petak baras pasir untuk saya. Tidak terasa sudah 7 menit ini. Salimbate setento tetu bara bohak metu binatang. Nah, dari binatang. Binatang ini kan ada binatang yang di atas tanah, tapi dia bisa ke air. Dari air bisa ke tanah, begitu. Binatang amfibi. Binatang amfibi. Ya, amfibi lah namanya itu. Nah, itu. Jadi, itu juga sumber. Ada lagi. Di dalam bahasa Dayak Ngaju pola lama itu kata-kata, suku kata bajak itu tidak ada. Bajak. Saya menciptakan sumbet. Karena apa? Diambil dari babi. Babi itu kan dengan moncongnya itu menyumbet tanah itu. Membongkar untuk mencari umbi-umbian untuk makanannya. Nah, itu. Nah. Itu contohnya. Kemudian parapah hewan. Nah, kenapa parapah hewan? Ada bajai. Nah, misalnya kalau hewan itu, bajai itu kan juga binatang amfibi juga. Nah, binatang amfibi juga. Bajai bisa hidup di darat, bisa hidup di dalam air. Salimbah teh lauk behau. Nah, lauk behau itu juga bisa tahan lama dia. Ia menggayar. Itu hunjun petak. Salimbah teh lauk papuyu. Nah, papuyu teh menggayar mahapa kalinga pate. Mahapa kalinga pate ye menggayar sambil getau pate. Anba teh lauk hantakol. Lauk hantakol. Nah, salimbah teh tinai buhak ji kauju atuh ye teh tibengan. Lingkungan. Nah, bara lingkungan. Lingkungan ini tibengan tuh. Nah,
tuh aku membaca ati kamiaran bara bahula zaman teknologi je dumah bara sauras seruk banui manintu tuntang mamparait kan hong simpunan bara kabaratian masyarakat ulun Dayak Ngaju. Nah, di dalam masyarakat Dayak Ngaju itu bahasa Dayak Ngaju itu setiap saat diserbu oleh bahasa asing dari luar. Apakah itu yang bahasa Indonesia kah? Apakah itu bahasa agama kah? Bahasa-bahasa lokal juga sama. Itu terus menerus terjadi. Hello, enggak. Pehau tuh. Nah, kilote. Nah, kenapa di lingkungan ini kan bisa tercemar? Apakah oleh limbah, sampah, limbah kimia, dan macam-macam. Masalah kebersihan itu menjadi sumber juga, menjadi sumber untuk bahan inspirasi mencipta suku kata yang baru. Kemudian jembatan misalnya, bangunan. Nah, apa saja objek yang ada di dalam satu lingkungan itu semua saya jadikan sumber inspirasi untuk menciptakan suku kata yang baru. Karena apa? Karena di dalam teori dan konsepnya suku kata bahasa Dayak Ngaju ini baik pola lama maupun di dalam pola yang baru itu posisinya harus di dalam kurang, begitu. Harus di dalam kurang dan harus ditambah. Dalam posisi kurang dan harus ditambah, begitu. Nah, mungkin bab ini tidak terlalu menarik untuk penonton yang mendengarkan ini. Tapi sebetulnya ini sangat penting. Nah, begitu. Tidak terasa sudah 12 menit. Nah, sanjulu weh. Jadi 12 menit. Pahara-pahari samandiain kuewe berarti. Nah, tunah je kahali ya. Je bahali tututun. Awi itah tunah marega kutak itah kabuat tunah. Ya, are olon je mahamen tutena. Mike ugu ragu. Nah, kilote. Main-main tinai. Ya, biasanya orang-orang muda gitu nah. Itu kan gengsi biasanya memakai bahasa Dayak Ngaju itu. Gengsi. Tidak gaul katanya, tidak gaul begitu. Nah, ini tidak perlu khawatir lagi karena sudah kamusnya sudah ada, ini buku tata bahasanya sudah ada, bisa dipelajari. Ini super gaul, sudah super gaul ini. Tata bahasa Dayak Ngaju versi yang baru, Pit Johannes Dadi ini super gaul. Karena bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu kembali saya ulangi. Karena dua buku Kamus Bahasa Dayak Ngaju dan buku Tata Bahasa Dayak Ngaju ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Begitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi Anda yang mau mempelajarinya tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu. Kalau Anda tidak sanggup rasanya menjawab pertanyaan dari orang lain, kasih tahu sama saya, Pit Johannes Dadi ini. Saya ini yang menulis, saya ini yang menciptanya. Nah, beritahu sama saya supaya saya menjawabnya. Begitu. Ya. Saya bangga dengan bahasa ibu saya, bahasa Dayak Ngaju. Dengan
7.933 suku kata bahasa Dayak Ngaju yang didampingi oleh bahasa Indonesia. Itu dalam posisi sementara, nanti bisa bertambah lagi. Demikianlah. Pahari samandia ing kuehwe berarti tabe hakabuah tuntang tuntung tra.